positif di lingkungan sekolah. Nah, apa saja yang perlu kita tahu tentang budaya positif? Di situ sudah terlihat ada 6. Nah, ada 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah di mana ada kemerdekaan itu sesungguhnya ada disiplin yang kuat yang datangnya dari diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro itu kita mengusahakan disiplin itu munculnya dari disiplin diri. Ya. Di situ untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita, syarat utamanya yaitu munculnya disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang ada dalam diri sendiri yang muncul secara internal. Karena kalau kita memunculkan disiplin dari sendiri itu kan pasti nanti akan mewujudkan sesuatu yang lebih bagus daripada motivasinya dari motivasi eksternal. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, disiplin juga dapat diartikan dengan kata disipo, yaitu murid. Nah, artinya belajar tadi berarti jika seseorang itu mengikuti sesuatu, mereka harus memahami dulu, harus memahami terlebih dahulu. Nah, apa sih motivasi yang mereka ikuti itu seperti itu. Jadi motivasi yang di sini juga motivasinya secara intrinsik seperti itu. Nah, dengan kata lain, disiplin diri itu bagaimana cara kita mengontrol diri, kemudian menguasai diri, memilih tindakan-tindakan yang bisa mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Lanjut, Sinta. Ya, kembali ke home. Oh ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya, nilai-nilai kebajikan itu ya berarti nilai-nilai yang disepakati bersama seperti itu. Jadi tidak memandang suku, agama, bahasa seperti itu. Jadi nilai-nilai ini merupakan fondasi berperilaku. Lanjut, Bu Sinta. Nah, karena kita sedang menggalakkan kurikulum merdeka, itu nanti kan diharapkan nilai-nilai itu akan berpegang pada profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, lalu yang kedua ada teori motivasi. Ya, di sini menurut Diana Gosen, teori motivasi itu juga ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, lalu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian, sedangkan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri seperti itu, agar mereka menjadi seseorang yang mereka inginkan. Nah, bagaimana cirinya? Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, pasti mereka akan bertanya-tanya, apa sih yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian mereka cenderung melakukan sesuatu itu karena hanya untuk menghindari permasalahan yang baru. Nah, di sini motivasi ini bersifat eksternal kayak begitu. Lalu yang kedua, sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu biasanya cirinya seseorang akan bertanya, apa sih yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Kemudian tentu saja karena itu hanya ingin mendapatkan penghargaan, berarti mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan pujian saja atau mendapatkan hadiah, pengakuan. Nah, motivasi yang seperti ini juga masih bersifat eksternal. Nah, nih yang ketiga, Yang ketiga tadi motivasinya yaitu untuk
kembali ke home, Bu Sinta. Nah, oke. Nah, poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama. Nah, nilai-nilai ini menekankan keyakinan seseorang pada motivasi seseorang dari dalam. Ya. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Boleh sedikit disebut. Nah, ini. Yang pertama, keyakinan itu bisa bersifat lebih abstrak. Lalu yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Kemudian senantiasa disepakati dalam bentuk positif. Biasanya kata-katanya dalam bentuk positif. Nah, hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan itu sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian sebaiknya warga kelas semua berkontribusi. Kemudian nanti meninjau dari waktu ke waktu. Karena kan kita tahu 2 tahun yang akan datang apakah masih layak keyakinan ini untuk dipertahankan seperti itu. Karena kita tahu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan pembelajaran sesuai mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, berarti kita harus menengok kira-kira nanti pada zaman entah nanti 5 tahun ke depan apakah masih cocok dengan yang sudah kita yakini saat ini. Ya, bisa kembali ke home, Bu Sinta. Oh iya Sinta, sebelum kembali ke home, contohnya dulu. Bisa boleh di zoom, Bu Sinta, itu bisa. Nah, boleh yang atas dulu. Nah, ini ya. Untuk contoh yang kelas, nah ini kalau anak-anak itu kan ini contohnya kelas 5 SD kan anak-anak kecil itu tidak mungkin kalimatnya terlalu abstrak. Nah, ini contohnya ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya diri dan menghormati orang lain serta barang miliknya, gitu kan? Berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Nah, jadi di situ kalimatnya yang muncul itu kalimat positif, tidak ada yang tertulis dilarang. Nah, seperti itu. Nah, itu kalimat negatif, usahakan jangan ada di keyakinan kelas. Oke? Ke bawah, Bu Sinta. Nah, keyakinan kelas 7. Nah, ini agak dewasa. Ini pas ya, cocok buat mungkin anak SMA itu pas bisa pakai yang ini tidak masalah. Itu misalkan hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang ataupun barang milik orang lain. Lalu bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sedang ditugaskan. Lalu ada diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini kelas 50, keyakinan kelas 50 itu untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya berarti kalau ini di lingkungan kelas ya. Nah, nanti silakan membuat sesuai
apa sih dia melakukan itu tuh karena apa? Ya, yang perlu saya tegaskan di sini kita harus tahu itu yang sudah saya garis merah itu kan. Nah, murid itu melakukan suatu tindakan itu kan pasti ada tujuannya. Nah, di sini salah satunya pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kira-kira apa sih kebutuhan dasarnya? Ya, ini apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, boleh yang bertahan hidup dulu Bu Sita. Nah, boleh di zoom. Oke. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis, ya, bersifat fisiologis itu seperti makan, kesehatan, ya seperti itu. Jadi yang urusan fisik kayak gitu. Nah, dari kasus yang tadi berarti bisa kita lihat kemungkinan karena ibunya tidak membawakan bekal, jadi dia itu merasa lapar. Nah, jadi ini dia merasa dia butuh makan, maka nah itu tadi salah satu solusinya yang meminta makanan temannya itu jadi untuk bertahan. Oke, lanjut Bu. Nah, kebutuhan yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya kan? Ini kan kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial seperti itu, ya kan? Tentu seseorang itu membutuhkan yang namanya kasih sayang seperti itu, merasa diterima dalam satu kelompok seperti itu. Nah, ini kan dalam kasus Doni tadi dia itu merasa senang kalau teman-temannya memperhatikan dia, atau barangkali jika dia sudah melaporkan kepada ibu gurunya dan ibu gurunya kan pasti akan konsultasi dengan orang tua. Nah, di situ nanti pasti orang tua jadi memperhatikan dia, jadi dia merasa oh diperhatikan seperti itu, jadi dia butuh akan kasih sayang. Ya, lanjut Bu. Kebutuhan yang selanjutnya ada yang namanya kebebasan. Nah, ini kebebasan itu berarti kebutuhan dia ingin kemandirian, otonomi atau memiliki kemampuan mengendalikan arah hidup. Nah, ini ya dalam kasus tadi itu barangkali itu Doni itu bosan kok dibawainnya itu terus. Jadi itu dia pengen mencari yang lain, makanya pengen mencoba makanan teman-temannya seperti itu. Oke. Lanjut, ada yang namanya kebutuhan akan kesenangan, ya kan? Nah, ini kebutuhan akan kesenangan itu kan pasti seseorang itu masih kepengen bermain, tertawa, seperti itu. Nah, di sini ini mungkin Doni merasa senang kalau lihat teman-temannya itu entah ketakutan seperti itu, nah, atau kesal seperti itu. Jadi dia senang gitu seperti itu ya. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya penguasaan. Nah, ini ya. Kebutuhan akan penguasaan itu ini untuk mencapai sebuah kompeten atau terampil, nah, diakui atas prestasinya seperti itu kan. Nah, ini ya. Biasanya cirinya kalau anak yang menonjol di kebutuhan akan penguasaan itu selalu ingin menjadi pemimpin kayak gitu. Terus jika dia mencoba hal baru dan melakukan kesalahan akan sering merasa kecewa kayak begitu. Nah, mungkin di sini ya kan si Doni tadi dia merasa hebat ya kan karena bisa ditakuti sama teman-temannya. Jadi dia pengen jadi penguasa itu ceritanya seperti itu. Nah, lalu poin selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, ini kita perlu tahu ya kan. Nah, apakah penerapan disiplin di sekolah kita itu sudah efektif seperti itu? Nah, itu kita harus tahu apakah sudah berpusat pada murid ya kan, memandirikan ataupun memerdekakan mereka kan seperti itu. Bagaimana dan mengapa itu kita harus tahu. Nah,
Di sini 5 posisi kontrol menurut Diana Gosen. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ya kan? Nah, yang pertama penghukum nih. Kalau penghukum itu berarti seorang guru itu lebih sering menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal. Sebagai contoh, misalkan ada yang terlambat ini, ya udah kamu putar ke lapangan. Nah, seperti itu kan namanya kita itu sebagai penghukum. Nah, mungkin kita perlu jawab dalam hati saja ya. Kita itu termasuk yang mana? Lebih sering sebagai apa nanti kayak gitu. Nah, ini kan, ini sebagai contoh itu ya, telat lagi, terlambat lagi. Nah, lalu pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya gurunya tuh suaranya lembut seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya gini, ya kamu udah berjanji sama ibu nggak telat lagi. Kamu kok benar ibu kecewa loh. Nah, itu kan. Nah, anak yang seperti ini kalau merasa bersalah itu kan akan menjadi orang yang merasa gagal kayak begitu. Kemudian ada sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu kita tidak banyak itu murid ya, mengontrol pendekatan secara persuasif, ya kan, biasanya nadanya ramah, akrab, masih bercanda seperti itu. Nah, kayak begini misalnya, ayolah bantu ibu, besok jangan terlambat lagi ya. Nah, itu di posisi ini pasti anak-anak akan merasa senang dan akrab terhadap gurunya, tetapi juga ada efek negatifnya, gitu kan. Nanti takutnya anak-anak itu jadi cenderung tergantung gitu. Kalau ada si guru A, nanti dia seenaknya kayak gitu. Lalu ada posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu kan kita bertanggung jawab atas perilaku yang anak-anak kita awasi. Nah, kamu tahu peraturannya seperti apa, masuk sekolah seperti apa. Nah, itu contohnya pemantau kayak begitu. Lanjut Bu. Nah, ini posisi yang semestinya kita semua itu menjadi seperti ini, gitu kan? Kita bisa menjadi seorang posisi manajer seperti itu. Jadi usahakan anak itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu. Nah, jadi kan seorang manajer itu ya anak-anak biarkan menganalisis kebutuhannya sendiri. Makanya tadi ada keyakinan tadi diharapkan munculnya tuh dari dirinya sendiri. Ya Pak, saya tahu sebetulnya masuk jam 7, saya terlambat. Nah, berarti besok pagi saya akan bangun lebih awal. Itu contohnya seperti itu. Jadi ini posisi yang paling baik kayak gitu. Ya. Nah, poin yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi itu yaitu menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya seperti itu supaya mereka lebih kuat ke dalam kelompoknya. Di situ langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, ini saya pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak kamu itu salah, itu tidak boleh. Nah, jadi ini kita stabilkan identitas. Oke, saya pernah melakukannya seperti itu. Oke, lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ini ya, kita tahu kan semua anak tadi melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Jadi kita memahami kenapa mereka berbuat salah. Jadi misalkan gini, oke, saya paham. Nah, baiklah, mungkin karena kamu difitnah, jadi kamu bisa emosi seperti itu. Nah, itu salah satu contoh misalkan itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi semata-mata tidak boleh kita menyalahkan anak kayak gitu. Nah, yang paling akhir ini menanyakan keyakinan. Jadi mengkaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, nah, tidak hanya guru BK ya, tidak hanya juga STP 2K, kalau bisa ya semua itu melakukan hal-hal poin yang Mat, kok kamu bisa tiba-tiba nuduh aku nyontek? Loh, kamu kan mah nyontek. Mana? Buktimu tuh mana, Feb? Buktinya, kamu sering mondar-mandir ke kamar mandi. Terus kenapa? Nek aku ke kamar mandi tuh memang ada masalah apa? Gini ya,
tujuan siswa ke kamar mandi itu pasti buat nyontek. Buat apa? Belum tentulah kalau aku kebelet pipis gimana? Masa kebelet pipis kok keseringan? Gini loh Feb, tak bilangin, aku tuh belajar keras-keras buat nilaiku bagus. Gak mungkin aku nyontek Feb. Atau mungkin kamu salah saing nggak? Nggak bohong. Kamu kalau sampai kemana-mana tadi? Kemana-kemana gimana loh? Aku dari tadi di sini loh Feb. Lucu kamu. Dimas, ada apa sih Dim? Perasaan Boni lagi bayar suaramu teriak-teriak kenceng banget. Maaf Bu, tadi tuh saya sama Febri ada masalah. Febri ngiranya saya tuh ngerjain ujian tuh nyontek. Padahal kan saya ngerjainnya udah serius Bu, malah dituduh nyontek sama Febri. Oh alah kayak gitu. Iya Bu, nah ini saya niatnya mau nemuin Febri biar masalahnya selesai. Ya nggak boleh kayak gitulah, itu kayaknya nggak baik deh. Yuk coba kita ngobrol, emang masalahnya kayak apa sih? Iya Bu, Ruang sidang ya. yang penting nilainya jangan dikurangin ya Bu. Dimas, Febri. Dimas lagi, Febri lagi. Peraturan, suatu hal yang amat substansial bagi tiap-tiap institusi yang telah menancapkan akarnya untuk berkembang di negeri ini. Sama seperti institusi yang lain, sekolah sebagai wadah untuk membina putra-putri bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya harus menjadikan peraturan sebagai suatu kewajiban. Apa jadinya? Suatu negara apa jadinya? Bila mana instansi-instansi tidak memiliki peraturan yang harus dijalankan bagi warga-warganya. Sama seperti kasus Dimas dan Febri sebelumnya, bahwasanya Dimas dan Febri telah melanggar peraturan di SMA Negeri 3 Semarang. Membuat kegaduhan, membuat kericuhan, membuat suara yang sangat tinggi. Meluapkan emosi-emosi mereka. Tentunya, guru harus menengahi permasalahan tersebut. Lantas, bagaimana cara yang sepatutnya dilakukan oleh Bu Ani sebagai guru dalam masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah dari kedua anak tersebut? Benar sekali, dengan melakukan segitiga restitusi. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa sih melakukan segitiga restitusi? Tujuannya adalah untuk menguatkan kepribadian-kepribadian yang tertanam dalam jiwa dan raga putra dan putri bangsa Indonesia. Selanjutnya, apakah Bu Ani telah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut? Gimana? Baru kali ini loh Bu Ani lihat kamu tuh teriak-teriak kayak tadi. Ya Bu, maaf Bu. Jadi saya sama Febri itu satu kelas pada saat ujian dilaksanakan gitu loh Bu. Saya itu memang pada saat ngerjain sering bolak-balik ke kamar mandi karena memang pada saat itu saya merasanya kok kebelet terus gitu. Tapi Febri itu ngiranya saya nyontek waktu saat bolak-balik ke kamar mandi itu Bu. Oh alah, jadi itu intinya kayak gitu. Mungkin Bu Ani juga pernah merasakan hal seperti itu ya kan. Kalau kita dituduh sesuatu yang nggak kita lakukan pasti kita akan marah kan. Nah coba kamu cerita, pasti kan kamu melakukan seperti itu ada alasannya benar kan, ada sesuatu yang benar. Jadi waktu saya di sana itu saya cuma membela diri Bu, karena Febri itu menghinanya udah sampai kemana-mana Bu, ke teman-teman, ke guru-guru. Jadi ngiranya pada itu saya nyontek gitu loh Bu. Oh iya sih, wajar. Cuman mestinya kalau kamu marah itu tetap kamu harus mengendalikan emosi kamu kan. Ya tetap kita harus pakai bahasa yang lebih sopan seperti itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan saat ini, Dim? Saya saat ini niatnya untuk meminta maaf Bu sama Febri, dan saya berusaha semaksimal mungkin buat nggak ngulangin kejadian kayak tadi lagi. Baguslah jika kamu memang sudah sadar. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih, Dim. Loh, ini Dimas nih. Waduh, hot news. Tadi kenapa sama Febri? Gelut-gelut deh. Kan gendut, biasalah. Febri itu
nuduh aku nyontek, padahal kan aku aslinya belajar kan. Belajar apa belajar lo? Tapi tadi kan aku lihat kamu ketemu sama Bu Ani diinterogasi kan, kamu bohong kan? Bukan, sebenarnya bukan interogasi karena aku nyontek, tapi karena tadi itu aku waktu berantem sama Febri, suaraku tuh kekencengan, jadi kayak mengganggu publik gitu loh. Iya sih, tapi aku keganggu soalnya aku kan kayak di dekat lapangan basket kan, dan kamu di dekat Kaputa itu kan, Iya, kenceng banget, parah. jadi aku juga ngerasa kekencengan sih. Biasalah emosi, orang dituduh, ya nggak? Terus gitu ya. Tapi tadi waktu kan kamu kan udah berantem nih sama Febri, terus kamu ketemu Bu Ani, katanya bukan interogasi, tapi Betul. Tapi itu kayak lebih mengarahkan aku buat jadi aku tuh lebih baik gitu loh, Nats. Kayak aku tuh ditanyain apakah yang tak lakuin itu salah apa enggak gitu. oh berarti di sini tuh Bu Ani tuh kayak pihak ketiga yang bantu kamu buat nyelesain masalah kamu sama Febri. Nah, Betul, Bang. bentar. Tapi tuh aku tuh kemarin sempat baca-baca kalau di perpus tuh katanya kalau misalkan guru sama murid, kalau misalkan guru nyelesain masalahnya murid, itu tuh harus pakai cara yang terbaik. Caranya adalah pakai segitiga restitusi. Kamu pernah dengar nggak? Aku pernah baca-baca sekilas sih. Cuma yang sepengalaman aku tadi waktu sama Bu Ani itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Pertama aku ditanyain kayak apakah yang tak lakuin itu salah apa enggak, kayak aku ya tanya kesadaran gitulah. Yang kedua aku memvalidkan apakah itu salah atau enggak. Kemudian yang ketiga tuh aku kayak dibantu Bu Ani buat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejadian itu. Bener sih, jadi kan kamu punya kepribadian buat lebih baik lagi dan bisa berkembang lebih baik lagi kan for the next. Betul. Aku restitusi itu lebih baik daripada cuma dimarahin. Iya sih. Itu aja bener sih. Nggak mendidik banget kalau cuma dimarahin, nggak dikasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.